yang kaitan untuk rencana induk pengembangan. Jadi tentunya kita sudah punya statuta universitas. Kalau Undip tentu saat ini menjadi universitas perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Ya, katanya sudah dewasa. Iya, Pak. Nah, kemudian berdasarkan statuta tentu kita membuat dokumen perencanaan, rencana induk pengembangan yang dipakai untuk 25 tahun. Kemudian rencana strategis Renstra 5 tahun dan dokumen untuk pelaksanaan tahunan yaitu renov dalam bentuk RKT, rencana kerja anggaran tahunan 1 tahun. Nah, ini dokumen-dokumen yang ada. Dan dari dokumen ini juga untuk dokumen rencana induk pengembangan ini juga dilengkapi dengan dokumen master plan. Master plan kampus itu yang secara fisik. Nah, dengan demikian apa? Paradigma yang dipakai itu yang berubah. Ya, kalau dulu dokumen-dokumen ini itu hanya digunakan tanda petik itu formalitas. Ya, dokumen pelengkap. Kalau ada akreditasi yang ditanyakan kan mana registranya. Kalau belum punya registra di fakultas ya semalam suntuk itu buat registra, besok selesai. Kalau ditanya mana dokumennya ada, ya sesor nggak mungkin baca. Ya karena kan baca semuanya waktunya nggak cukup. Ya, apa paradigma yang berubah adalah dokumen ini tidak hanya sekedar dokumen pelengkap, tetapi dokumen inilah yang dipakai sebagai pedoman. Ya. Kalau rencana induk pengembangan berarti dokumen pengembangan universitas selama 25 tahun. Contoh misalkan, ya, kalau Undip itu 25 tahun ke depan itu akan apa? Maka jawabannya adalah 25 tahun ke depan Undip akan menjadi ya, rujukan dari world class university, jadi rujukan dunia. Ini yang dituju dalam 20 tahun yang akan datang. Nah, kemudian rencana strategis 5 tahunan. Rencana strategis juga digunakan. Beri contoh, untuk Renstra yang kali ini tahun 2020 sampai 2024, ya, ranking Undip di world class university itu harus masuk ke 1000. Nah, kemudian ada indikator kinerja. Ya, saya akan sampaikan dulu. Indikator kinerja yang dulu itu kita mulai dari dokumen Renstra yang dulu, indikator kinerjanya itu ada 160. Kemudian indikator kinerjanya Renstra sebelumnya menjadi 90-an. Nah, ketika tim kami membuat Renstra ini menginginkan bahwa indikator kinerja utama itu maksimal 50. Itu maksimal. Karena kalau sudah sampai 120 itu tidak utama lagi. Banyak yang tambahan. Ya. Tetapi akhirnya ya, dari berbagai proses itu akhirnya hanya mampu indikator kinerja utamanya itu hanya sampai 60 saja. Tidak bisa sampai 50 karena beberapa BR itu juga bidang-bidang itu tetap ada indikator utama yang tetap dicantumkan di dalam dokumen Renstra. Nah, ketika menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, apa yang digunakan? Maka yang dipakai sebagai pedoman adalah pertama dokumen Renstra. Contoh misalkan, mau mengembangkan program studi, maka pertanyaannya ada nggak di dokumen Renstra? Kalau tidak ada, harus ada alasan yang kuat. Mengapa kemarin tidak ada? Sehingga fakultas pun itu juga harus membuat dokumen Renstra. Jadi kalau suatu fakultas akan mendirikan program studi baru, maka pertanyaan pertama adalah lihat dokumen Renstra-nya ada tidak? Ya, kalau ada berarti proses lanjut. Tidak apa-apa, yang penting ada dulu. Itu nanti di dalam perjalanan. Dokumen Renstra-nya yang penting ada dulu. Jadi artinya apa? Ya, kita tidak melakukan kegiatan itu dengan ide tiba-tiba.
Kadang-kadang kan muncul bincang-bincang sebentar ada kegiatan, ada program, muncul. Tapi di konferensinya tidak ada sama sekali. Nah, ini yang selalu digunakan. Nah, sehingga di dalam kegiatan-kegiatan tahunan, yaitu untuk rencana kerja anggaran tahunan yang kita sebut renov, rencana operasional, maka yang dipakai sebagai pedoman adalah registrasi. Berikut indikator kinerja. Sehingga indikator kinerja tahunan itu digunakan kontrak unit kerja tingkat lembaga dengan rektor. Itu kontrak kinerjanya. Nah, kontrak kinerja nanti ada anggarannya. Selain juga ada kontrak kinerja dengan kementerian, ya Kementerian Pendidikan dan Dikti, ya dengan Dirjen Dikti itu ada kontrak kinerjanya. Nah, apa yang dilakukan setelah ada RKAT tahunan itu? Nah, bagaimana tahapan selanjutnya? Yaitu fungsi monitoring. Jadi tiap triwulan, ya, itu ada monitoring kinerja. Jadi sebelum triwulan, jadi pada saat membuat rencana kerja anggaran tahunan, ini sudah dimulai. Dimulai itu musrenbang, sudah mulai. Jadi musrenbang mulai dari isu-isu di tahun 2023 itu dihimpun, kemudian nanti digunakan untuk menyusun kegiatan sesuai dengan rencana strategis 5 tahun. Nah, ya prosesnya nanti akan kami sampaikan. Nah, pada setiap triwulan itu nanti ada monitoring. Apakah indikator kinerjanya itu tercapai atau tidak? Berikut serapan anggaran. Jadi nanti ketemu semuanya, serapan anggaran yang disampaikan semua. Tiap unit itu serapan anggarannya berapa? Ya. Ini. Nah, itu di forum bersama, forum yang dipimpin oleh rektor, para badan dan badan. Jadi pada saat RKAT, pada saat rencana, maka dekan itu presentasi dan ini ya dilakukan diskusi paling tidak selama 4 jam setiap fakultasi. Jadi harus melakukan presentasi berdasarkan rencana kegiatan, anggarannya, ya, anggarannya sesuai atau tidak, gitu ya. Nah, pada saat monitoring juga sama. Monitoring dekan juga presentasi capaian. Berapa yang dicapai dari target tahunan. Ini yang kami sampaikan Ibu Bapak sekalian bahwa dokumen-dokumen itu tidak sekedar dokumen pelengkap, tetapi sudah menjadi dokumen acuan. Jadi semua kegiatan tentu pertanyaannya itu ada tidak di register. Jadi kalau tidak ada ya baru nanti kalau ada hal yang khusus ya seperti saat ini tiba-tiba dari Dikti itu ada 8.000 PTNBH. Maka apa yang kami lakukan? Yang dokumen registrasinya harus dilakukan. Ini ada suplemen. Karena itu dipakai sebagai pedoman. Karena kalau tidak ada dasarnya. Kenapa mengikuti ini indikator kinerja registrasi dari Dikti. Nah, Ibu Bapak sekalian. Nah, selanjutnya di rencana induk pengembangan. Ya, tentu ini beberapa hal ketika kita membuat rencana induk pengembangan, tentu dasar hukumnya itu apa? Tentu dimulai dari statuta. Ya, kita semuanya punya statuta. Kemudian kebijakan umum, ini bisa dari kementerian terkait. Ya, kalau kemudian tentu kementerian terkait yang utama adalah Dikbud, ya, Risteknya sudah di sana. Ya, Dikti, namanya itu berubah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi, Ristek Dikti. Ya. Kemudian kalau UIN ya tentu nanti ada dari Kementerian Agama. Dan kalau dokumen perencanaan itu dari Bappenas. Ya, ini yang terkait dengan dokumen perencanaan. Nah, kita mengikuti asas ini. Mulai dari asas transparansi, jadi semua tahu tentang dokumen ini, responsif, ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan isu-isu terkini yang dijawab,
efisien, ya, efektif, berkesinambungan, ya, partisipatif. Ya. Sekarang ini juga sudah dilakukan di semua stakeholder itu juga ikut dalam ya, pembuatan dokumen mulai dari rencana induk pengembangan sampai dengan resra, akuntabel tentu, terukur ya, keadilan, dan isu yang sekarang itu adalah berpapasan lingkungan. Nah, bagaimana pendekatannya? Ada 3 pendekatan yang kami gunakan di dalam pembuatan dokumen ini. Yang pertama adalah pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode ilmiah di dalam perencanaan. Ya, ini sudah hal yang biasa bagi kita. Partisipatif, ya, di semua unsur yang ada di universitas dilibatkan. Kalau di Undip tentu sekarang itu ada 3 organ. Organ yang pertama adalah rektor, organ yang kedua itu senat akademik. Senat akademik tentu ini penjaga manfaat akademik, kualitas akademik itu senat. Kemudian majelis wali amanat. Majelis wali amanat itu yang non akademik, pengembangan penganggaran itu di majelis wali amanat. Ditambah ada dewan profesor. Ya, dewan profesor itu organ perangkat dari senat akademik. Ya. Kalau di UI itu 4 organnya, kalau di UI 3. Yang kebetulan saat ini saya juga didapuk sebagai ketua dewan profesor untuk 4 tahun. Tidak bisa nolak kita diminta. Ya. Kemudian pendekatannya top down dan bottom up. Ya, tentu isu-isu dari pusat mulai dari kementerian dan juga isu-isu yang perlu dijawab oleh universitas. Nah, tentu kita mulai tahapan mulai dari persiapan penyusunan. Penyusunan rancangan awal itu sudah ada, pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan ya saat ini sampai ke perumusan tahap akhir. Nah, macam dokumen restra dari berbagai universitas itu tidak sama. Ya. Tapi kalau menurut saya itu baik. Yang penting itu baru. Ya. Karena kalau sama itu semuanya nanti jadi seragam. Ya. Jadi tidak ada ini ciri khusus dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini yang kami buat di Undip. Yang pertama umum ya, pendahuluan. 2 itu peran dan kontribusi universitas untuk masyarakat dan bangsa. Yang 3 arah perubahan lingkungan. Yang keempat itu pentahapan visi untuk mencapai visi. Tata nilai kondisi ideal pengembangan, arah pengembangan jangka panjang, indikator kinerja utama dan strategi pencapaian. Kemudian objektif pengembangan universitas dan ditambah lagi yaitu menjadi world class university. Dan tentu ini sudah ada visi, ya saya ambil itu Pak Rektor ya di websitenya ada visi dari UI Kiai Abdurrahman Wahid kalau menjadi universitas Islam yang unggul. Ya. Kalau Undip itu menjadi universitas riset yang unggul. Ini sama, ada kata-kata unggul. Menjadi universitas Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu untuk kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa. Nah, tentu nanti di dalam dokumen ready kata-kata unggul inilah yang kita terjemahkan. Ya. Untuk berkelas university boleh, di kalangan Asia juga boleh, di Indonesia itu boleh. Tentu nanti ada ukuran-ukuran keunggulan. Yang kedua, kalau misi itu harus sama semua di perguruan tinggi. 1 misi pendidikan, 2 penelitian, 3 yang pengabdian kepada masyarakat, yang keempat biasanya itu kalau tidak kerjasama yang tata kelola. Ini sudah umum. Ya sama. Nah, kemudian tujuan. Ya, tujuan sesuai dengan misi.
tujuan untuk sarjana yang memiliki kecerdasan spiritual. Nah, maka ciri-ciri inilah nanti yang perlu kita jabarkan di dalam rencana induk pengembangan termasuk. Jadi sarjana yang bagaimana cirinya? Kalau di UNIP itu menggunakan sarjana dengan komplit. Komplit itu ya mulai dari karakter entrepreneur, kemudian ya leadership termasuk di dalamnya itu. Kemudian juga teacher, jadi lulusannya juga harus bisa mengajar. Jadi dirangkum dalam. Jadi kalau ditanya sarjana yang bagaimana, komplit. Ya termasuk bahasa Indonesia komplit itu kan lengkap. Jadi mudah diingat. Ya kita menghasilkan sarjana yang komplit. Kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Nah, ini juga menarik kalau kita mau riset keindonesiaan. Tentunya banyak topik-topik yang dapat dilakukan riset di Indonesia. Yang kadang-kadang kita nggak melakukan riset. Salah satu universitas di UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, itu saya menjumpai satu jurnal yang artikelnya semuanya adalah tentang masyarakat Buddhis. Itu satu edisi khusus yang menulis orang Malaysia semua. Ini contoh, tapi kita belum. Ya kita ya termasuk tempat saya. Belum ada yang menulis tentang ya ke-Indonesia, tentang budaya Indonesia, masyarakat Indonesia. Artinya apa? Yang mengambil itu justru tetangga kita. Yang ketiga yaitu masyarakat yang kuat berdaya dalam kehidupan bangsa dan negara. Ini tentunya kaitannya dengan pengabdian kepada masyarakat. Yang masih belum bisa kami lakukan. Jadi kalau saya di departemen jurusan itu selalu mengatakan, bisa nggak kita melakukan pengabdian berbasis riset? Nampaknya belum. Di tempat kami juga semuanya belum. Riset ya riset, pengabdian sendiri. Ya. Risetnya tentang industri, ya, bagaimana mengembangkan industri, mengembangkan kawasan. Pengabdian masyarakatnya itu bagaimana meningkatkan industri kecil kerupuk. Jadi nggak ada kaitannya. Ini belum. Di tempat kami sebagian itu juga belum. Yang keempat itu tata kelola. Tentu biasanya adalah transparan, profesional, akuntabel. Nah, bagaimana dasar penyusunan? Mulai dari kebijakan umum, ya tentu sudah punya evaluasi capaian 5 tahun RPJP nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian registra kementerian. Nah, ini beberapa kebijakan. Yang utama adalah evaluasi 5 tahun. 5 tahun universitas ini capaiannya sudah sampai di mana? Baik pemeringkatan boleh, pemeringkatan internasional, nasional, SDGs, kemudian juga bidang riset, sumber daya. Jadi kebijakan umum sudah ada. Ini juga saya ambil dari dokumen yang ada. Ini capaian 5 tahun. Ini sebagian di dokumen yang saya buat saya ambil lebih 5 tahun termasuk SDM kita dan lain-lain. Ya, program studinya capaian 5 tahun, akreditasinya itu berapa yang selama 5 tahun karena ini digunakan. Misalnya kemarin kita nyusun kalau dosen itu ya berapa yang S3, berapa yang lulus, berapa lulusan, untuk langkah ke depan. Tekniknya juga demikian, ya berapa jumlah teknik, berapa jumlah prodi, berapa jumlah fakultas, selama 5 tahun yang kita gunakan kebijakan ke depan. Nah, baru kemudian kita lakukan swot berdasarkan capaian 5 tahun di tingkat universitas.
apa yang sudah kita capai sebagai kekuatan, apa yang belum kita capai sebagai kelemahan, kemudian tantangan ke depan, dan juga peluang. Peluang cukup banyak. Sekarang ada program MBKR, Kampus Merdeka Merdeka Belajar, ya. Kemudian juga kaitannya dengan beberapa pendanaan, ya. Pendanaan riset dari DITI maupun BRI, ada Kedireka. Ini juga peluang-peluang yang memungkinkan, ya, kita dapat meraih. Ada beasiswa dari LPDP, mungkin juga ada beasiswa dari Kementerian Agama, cukup banyak. Saya dengar kalau 3-4 tahun yang lalu itu mau membuat 5.000 dokter se-Indonesia. Ini kan semuanya peluang, ya. Nah, kemudian tantangan kita apa? Ya, tantangan kita, ya, pada saat COVID-19 kemarin, ya, tentu ada tantangan bagaimana pembelajaran daring. Yang seringkali pembelajaran daring orang-orang mengatakan begini, kalau nanti COVID-nya itu sudah berhenti, kita kembali ke masa lalu atau hibrid. Tapi saya amati hampir semua perguruan tinggi yang kembali ke masa lalu. Rupanya masih senang itu kalau tatap muka gitu. Ya. Saya juga sekarang harus kuliah tatap muka. Semester 1, 3, 5 tatap muka, 7 yang tidak. Jadi hampir semuanya itu kembali ke sebelum COVID. Namun laporan terbaru, saya mendapatkan laporan, nanti bisa saya kirim itu, ya, yaitu ada penyelenggara pembelajaran dari online kelas dunia, Coursera. Ya. Coursera itu yang ikut pembelajaran daring tertinggi se-Asia Pasifik adalah dari Indonesia. Hampir 30 juta yang mengikuti pembelajaran daring. Itu dari Indonesia. Inilah yang kadang-kadang kita mulai berpikir 10 tahun ke depan itu pembelajaran kita masih tetap tatap muka atau 50% dari 50% tatap muka, atau ke depan itu 10 tahun yang akan datang, ya, mahasiswa itu mempersiapkan diri dengan materi daring. Kemudian tatap muka itu hanya 4 kali di dalam semester. Karena nanti kaitannya sangat panjang itu, kaitannya fasilitas, infrastruktur, dan lain-lain. Ya, termasuk ke depan kita apa. Nah, kemudian tantangan kita juga sekarang itu yang sering didengungkan adalah adanya perguruan tinggi asing yang masuk ke Indonesia. Sudah mulai. Ya. Kemudian ini juga kaitannya dengan rankingan. Kalau kita kelas dunia kan harus rankingan masuk ke World Class University, WCO. Ada time Higher Education, ada SDG sekarang itu, Sustainable Development Goals. Nasional itu yang masuk ke nasional itu ada Green Metric dari UI. Ini Webometrics. Kalau Webometrics yang penting bikin webnya bagus. Tapi rata-rata web kita belum informatif. Ya. Kalau sudah ada itu saya senang. Begitu buka sudah ada dan semuanya enak. Nah, kemudian, ini slot yang sudah ada. Ini dokumennya itu ada di website. Ada website, maka saya ambil. Ya, ada di bidang kemahasiswaan, di bidang pelayanan, di bidang sumber daya dan semuanya. Sudah cukup ada semuanya. Kemudian RPJP nasional 2005-2025, RPJM 2020-2024. Ini pengembangan pendidikan tinggi dan pengembangan fintech inovasi. Kemudian rencana strategis Kementerian Ristek Dikti 2020-2025, ada edisi yang terbaru. Ya. Ini kan yang terbaru setelah 2 tahun itu, ya, kaitannya dengan ini. Ya, tentu nanti dengan Renstra dari Kementerian Agama. Nah, yang kedua,
kita bicara tentang bagaimana kontribusi kita. Ini kaitannya dengan ekspektasi masyarakat terhadap perguruan. Apakah agen pendidikan saja, penelitian, transfer iptek, pembangunan ekonomi, atau sampai pusat peradaban. Nah, kalau yang sampai atas itu ya luar biasa. Dalam 25 tahun itu bisa nggak perguruan tinggi itu menjadi pusat peradaban. Jadi kalau mau belajar itu ya boleh. Sementara tantangan sekarang ini, yang seringkali juga kalau ada orang-orang misalkan berwirausaha, kalau ditanya belajarnya dari mana? Jawabannya itu belajarnya itu dari kakak perempuannya. Kakak perempuannya itu kan Mbak Yu, disebut YouTube. Belajarnya dari mana? Saya belajar dari YouTube. Maka pertanyaan yang sering saya sampaikan ke rekan-rekan itu, mampu tidak kita itu membuat ini ya, media pembelajaran tidak usah 2 jam. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita webinar itu waktunya 2 jam, 3 jam, itu diunggah di YouTube. Tidak akan ada orang itu mau mengikuti. Tetapi yang menarik adalah yang kaitan-kaitan itu yang iptek, yang terapan 10 menit, 15 menit, tetapi menarik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau pusat peradaban juga begini, apakah kita sudah membuat konten pembelajaran yang gratis untuk masyarakat? Ini pertanyaan itu. Sementara sebagian orang mengatakan, ayo kita buat konten, nanti masyarakat itu supaya bayar. Ini yang beda. Ya. Sementara saya mengikuti dari beberapa penyelenggara kursus internasional daring, paling tidak mereka itu 10-25% itu gratis. Ya. Mengikuti gratis, karena saya sering ikuti. Gratis, ya sampai evaluasi. Hanya kalau mereka minta sertifikat itu baru bayar. Jadi kalau yang perlu ilmu nggak perlu sertifikat nggak usah bayar. Kalau perlu sertifikat baru bayar. Nah kita belum sampai ke tahapan itu, ya sebagai universitas yang pusat peradaban. Termasuk daya saing, bagaimana daya saing kita itu? Di Human Development Index kita itu kan masih di peringkat 78. Ini juga tantangan kita. Nah, Bapak sekalian, juga peran universitas. Ya. Budaya akademik universitas itu tentu yang perlu kita jaga. Kultur, tradisi, akademik, kemudian ini inovasi. Apakah ini saya ambil contoh yang posisi peran Undip, ya. Pendidikan bangsa, pendidikan yang maju, industri yang kuat, ya. Kemudian ekonomi yang kuat. Nah, posisi universitas itu mau di mana? Inilah yang kita rumuskan di dalam penyusunan perencanaan jangka panjang 25 tahun. Nah, kemudian kita lihat arah perubahan lingkungan, sebagian tadi sudah saya sampaikan Bapak sekalian. Di antaranya saat ini isu SDGs ada 17 itu kan mulai dari yang pertama itu adalah yang zero hunger. Jadi tidak boleh ada masyarakat itu yang sampai tidak mampu hanya untuk makan saja. Ya. Sampai tingkat kemiskinan, sampai ke air, sanitasi, energi, ya, lingkungan, pencemaran lingkungan. Ya, bagaimana universitas juga mampu untuk menjawab tantangan di SDGs. Human capital tadi sudah saya sampaikan, termasuk global Competitiveness Index, perubahan paradigma perguruan tinggi sudah kita
saya sampaikan Bapak sekalian. Jadi tidak hanya regional tetapi juga ke global. Kemudian masyarakat ASEAN. Nah, saat ini kita sudah sampai ke revolusi industri 4. Belum selesai itu kita tanggapi tantangan revolusi industri 4, Society 5, ya 5. Sekarang kita sudah masuk ke industri 5. Bukan lagi industri 4. Industri 5 itu apa? Industri 5 itu mengoreksi industri 4. Industri 4 itu robotik, mass production, ya, sehingga pertanyaannya adalah manusianya kemana? Nah, ini Eropa sudah mengoreksi industri 5 basisnya adalah human centric, menempatkan manusia sebagai pusat teknologi, pusat kemajuan, bukan mesin. Ya. Maka dikembalikan lagi, karena pola pikir kemarin kita itu agak keliru. Semuanya itu mass production, automation, robotik, nah manusianya mau kemana? Maka industri 5 itu sekarang sudah ditemukan di Eropa untuk mengoreksi. Yang kedua adalah tangguh. Tangguh itu artinya ketika kemarin itu ada COVID-19, bagaimana? Ya, termasuk ekonomi, pendidikan. Ternyata kita cepat merespon perubahan. Itu hebatnya orang Indonesia. Jadi begitu ada COVID-19, semuanya pembelajaran daring ternyata juga bisa. Kemudian yang ketiga, ciri industri 5 yaitu sustainable, keberlanjutan. Ya, kita membangun itu tidak hanya untuk kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Nah, bagaimana tantangan itu kita respon dari universitas. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang selanjutnya adalah tahapan untuk mencapai visi tersebut. Ya. Jadi kondisi ideal unik itu berani, jujur, peduli, adil. Ini karena apa? Karena mengambil dari Pangeran Diponegoro. Ya, maka yang kita ambil adalah berani, jujur, peduli, dan adil. Ya. Peduli itu contohnya apa peduli? Contoh peduli adalah universitas membuat ya paling tidak 20% rakyat masyarakat tidak mampu itu bisa kuliah. Dengan hanya UKT 500.000, kalau perlu 0 pun itu boleh. Ini wujud dari peduli dan itu dicantumkan di dalam dokumen. Iya. Kemudian yang lainnya tentunya, nah ini atribut kelas dunia nanti kita gunakan dulu. Nah, bagaimana arah pengembangan jangka panjang? Selanjutnya di arah pengembangan jangka panjang itu ada bidang tridharma, kemudian penunjang. Tentu tridharma itu ya pendidikan, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, termasuk penjaminan mutu dan penunjang. Mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, pengembangan kampus, organisasi tata kelola, keuangan dan pendanaan, aset dan investasi, kerjasama, serta sistem informasi. Nah, ini beberapa ya yang nanti dilakukan untuk indikator kinerja prioritas yang meliputi beberapa strategi, ya, peningkatan kemandirian, peningkatan reputasi nasional dan internasional dan pragma unggul, peningkatan kualitas pendidikan tinggi yang unggul, kualitas penelitian, kemudian kerjasama, organisasi, sumber daya, termasuk kalau PTNBH itu boleh itu ada peningkatan kontribusi unit bisnis. Jadi bisnis di luar pendidikan, ya. Ada hotel, ada pom bensin, kemudian ada beberapa ya kegiatan yang lain yang menunjang. Nah, bagaimana pengembangannya? Nah, ini yang akan kami sampaikan pada pengalaman Bu Pak.
Rektor tentunya Undip saat ini itu berada di fase 5, yaitu ini penguatan sebagai universitas riset. Jadi kalau visinya adalah menjadi universitas riset yang unggul, karena sudah masuk 1000 ya, world class university. Kalau SDGs itu di kisaran 200-an, IMF Higher Education itu ya di sekitar 300-an. Kemudian fakultas itu ada yang 300, ada yang 400. Maka saat ini itu penguatan sebagai universitas riset. Jadi tema Rinstra adalah penguatan sebagai universitas riset. Nah, setelah ini tercapai, maka 5 tahun ke depan, 2025 sampai 2029 itu adalah pematangan world class university. Sasarannya itu masuk 500 besar. Nah, baru kemudian aktualisasi world class university 2030 sampai 35. Dan kemudian adalah rujukan ini tadi. Ya. Rujukan itu tahun 35 sampai 39. Biar nanti yang meneruskan itu ya adik-adik saya dan anak-anak cucu kan itu. Ya. Tetapi membuat fondasi di fase inilah penguatan sebagai universitas riset. Nah, ini kemudian dituangkan indikator per 5 tahun. Jadi indikator penguatan, indikator pematangan, indikator aktualisasi, dan indikator rujukan. Nah, baik Ibu Bapak sekalian. Nah, kemudian bagaimana menjadi world class university? Ini dari US, Bapak Deli Simon itu salah satunya adalah yang pertama academic reputation. Academic reputation itu ada mahasiswa asing, ada dosen asing, ada dosen profesor asing, doing riset internasional. Ini yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah faculty student ratio. Paling tidak harus mengikuti perbandingan dosen mahasiswa. Nah, sebenarnya perbandingan dosen mahasiswa itu tidak hanya diukur oleh dosen tetap. Ya, Pak Desa itu sudah terbiasa itu. Ada dosen NIDN, ada dosen NIDK, ada dosen NUP. Nomor urut seperti itu. Jadi ya boleh kalau dari luar itu hanya ngajar sekali per semester, kita daftarkan sebagai NUP. Nomor urut pendidik itu dianggap secara internasional menjadi dosen. Dan itu sudah betul, karena kita mengenal 3 itu. Ya, baik NIDN, NIDK maupun NUP. NIDK boleh itu kan sampai 40%. Jadi 60% dosen tetap, 40% NIDK. Nah, kalau itu kita gunakan, maka fakulti student ratio itu bisa terpenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah citation per fakulti in Scopus. Ya, ini memang banyak dikritik, tetapi mau tidak mau kita